Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya bertujuan untuk edukasi, bukan ajakan beli ataupun jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Semoga video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman semua tentang fundamental perusahaan, khususnya di sektor properti industri. Hari ini kita akan membahas salah satu emiten properti kawasan industri terbesar di Indonesia, yaitu PT Pura Delta Lestari Tbk, dengan kode saham DMAS. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Pura Delta Lestari Tbk merupakan pengembang properti yang fokus pada kepemilikan real estate, serta pengembangan sektor industri, komersial, hingga perumahan. Kegiatan utama perseroan mencakup pembebasan lahan dan pengembangan kawasan industri, penjualan properti komersial dan perumahan pendukung industri, penyediaan sarana, prasarana, dan jasa pengelolaan real estate. Proyek unggulannya adalah Kota Delta Mas di Cikarang, sebuah kawasan kota industri terpadu yang memadukan kawasan industri, perumahan, dan komersial. Melalui konsep ini, DMAS tidak hanya menjual lahan industri, tetapi juga menciptakan ekosistem kawasan yang berkelanjutan. Anak perusahaan. Perusahaan memiliki anak usaha utama yaitu PT Pembangunan Delta Mas, bisnis, pembangunan perumahan dan proyek di kawasan Cikarang. Lokasi, Tol Jakarta Cikampek KM 37, Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Tahun komersial 2002. Total aset 4,18 triliun rupiah. Kepemilikan DMAS 99,90%. Artinya, hampir seluruh aset anak usaha ini dikonsolidasi penuh ke dalam laporan keuangan DMAS. Struktur kepemilikan saham. DMAS memiliki komposisi pemegang saham sebagai berikut. PT Sumber Arus Mulya 57,28%, Sojitz Corporation Jepang 25%, Masyarakat Publik Nanwarkat 17,63%. Dengan jumlah saham beredar 48,2 miliar lembar. Free float di pasar mencapai 17,6%, cukup liquid untuk investor retail. Kinerja keuangan, income statement. Sekarang kita masuk ke laporan keuangan. Pendapatan atau TTM 1,44 triliun rupiah. Laba kotor 1 triliun rupiah, EBITDA 0,8 triliun rupiah, laba bersih 963 miliar rupiah. Dari sini terlihat bahwa margin keuntungan perusahaan sangat tebal karena sektor lahan industri memiliki margin besar. Neraca keuangan, balance sheet, kas 594 miliar rupiah, total aset 6,65 triliun rupiah, total liabilitas 409 miliar rupiah, ekuitas 6,24 triliun rupiah. Utang jaga padek dan panjang tidak ada. Net cash 594 miliar rupiah. Artinya, DMAS merupakan perusahaan tanpa utang dengan posisi keuangan sangat sehat. Arus kas, cash flow statement. Arus kas operasi 133 miliar rupiah. Arus kas investasi 4 miliar rupiah. Arus kas pendanaan minus 1,4 triliun rupiah karena pembayaran dividen besar. Belanja modal capex 77 miliar rupiah. Free cash flow 56 miliar rupiah. DMAS sangat royal dalam membagikan dividen yang membuat arus kas pendanaan sering negatif. Profitabilitas. Gross profit margin 68,8%. Operating margin 27,4%. Net profit margin 73,5%. Angka ini luar biasa tinggi. Perusahaan dengan margin bersih di atas 70% menunjukkan pricing power yang kuat dan model bisnis berbasis land bank yang efisien. Pertumbuhan. Sayangnya dari sisi pertumbuhan kuartalan year on year, pendapatan turun minus 83,9%, laba kotor turun minus 86,6%, laba bersih turun minus 82,2%. Artinya dalam jangka pendek, DMAS mengalami fluktuasi cukup besar, kemungkinan karena pengakuan penjualan lahan industri yang bersifat tidak rutin setiap kuartal. Dividen. DMAS dikenal sebagai saham dengan dividen jumbo. Dividen terakhir 2025, 29 per saham dengan yield sekitar 20,6%. Payout rasio sangat tinggi di angka 161%. Artinya DMAS membagikan dividen lebih besar dari laba bersih yang dilaporkan dengan memanfaatkan saldo laba ditahan. Riwayat dividen DMAS 2024 29 per saham, 2023 12 per saham, 2022 25 per saham total dari 2 kali pembagian. 2021 14,5 per saham. 2020 31,5 per saham, 2019 21 per saham. Bisa kita lihat bahwa sejak IPO,
DMAS konsisten membagikan dividen tinggi, menjadi magnet utama bagi investor dividen hunter. Valuasi per TDM 7,05 lebih murah dibanding median IHSG di 8,75x. Forward per 4,52x makin menarik, PBV 1,09x sebanding dengan nilai bukunya. EV/EBITDA 7,73x. PEG rasio 3 tahun 0,31 sangat murah. Dengan angka ini, DMAS bisa dikatakan undervalue, khususnya jika kita fokus pada kekuatan dividen. Solvabilitas, current ratio 12,55x sangat liquid. DER 0 tanpa utang. Altman Z-score 21,45, sangat jauh dari resiko kebangkrutan. Ini menegaskan bahwa DMAS adalah salah satu emiten paling sehat secara neraca di sektor properti. Efektivitas manajemen, ROA 14,5%, ROE 15,4%, ROIC 10,2%. Artinya manajemen cukup efisien dalam mengelola aset dan ekuitas, memberikan return yang stabil. Market rank, pihak Trotsky V-score 6/9, cukup baik. Relative strength rating 24%, saham ini tidak sedang dalam tren naik kuat. Ranking market cap 80%, tergolong besar di sektornya. Jadi meskipun secara fundamental sangat kuat, saham ini terkadang tidak liquid di market karena mayoritas saham dikuasai pemegang saham pengendali. Kesimpulan, dari analisa kita, PT Pura Delta Lestari Tbk atau DMAS memiliki beberapa poin penting. Perusahaan tanpa utang dengan neraca yang sangat sehat, margin laba super tinggi hingga 70%, dividen jumbo dengan yield mencapai 20%. Valuasi murah dengan PER di bawah IHSG. Namun pertumbuhan pendapatan dan laba bersih sangat fluktuatif. Payout rasio yang terlalu tinggi bisa beresiko mengurangi fleksibilitas keuangan. Bagi investor jangka panjang, DMAS bisa menjadi kandidat menarik untuk portofolio dividen. Namun perlu dicatat, pertumbuhan bisnis kawasan industri sangat tergantung pada siklus ekonomi, masuknya investasi asing dan iklim bisnis nasional. Demikian analisa lengkap kita tentang PT Pura Delta Lestari Tbk atau DMAS. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar tidak ketinggalan analisa fundamental saham lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.